Ekstra Part 2. Suara riuh dan gelak tawa mengisi ballroom hotel berbintang, bersaing dengan alunan musik yang lembut. Gemerlap lampu berwarna-warni yang bersanding dengan rangkaian aneka bunga semakin menambah keindahan sejauh mata memandang. Hilir mudik pramusaji memastikan jika hidangan yang tersaji tidak sampai kehabisan. Bunda sudah makan. Suara lembut nan manja itu menyadarkanku yang sedari tadi menikmati pesta pernikahan. Aku tersenyum pada gadis cilikku yang kini tak lagi cilik. Asya sudah makan? Tanyaku balik yang disambut dengan gelengan serta kuluman senyumnya yang menawan. Asya kangen pengen disuapin bunda. Mataku membeliak dengan kedua alis meninggi, memastikan jika pendengaranku tidak salah. Kutatap sekali lagi gadis yang mengenakan gaun pink lembut selutut. Asya jauh terlihat lebih tinggi sekarang. Rambutnya yang digelung dan beberapa helainya dibiarkan menjuntai, semakin menambah kecantikannya yang mirip. Aku menghela napas. Seketika kupalingkan wajah ke atas pelaminan, pada seorang wanita yang duduk di samping Gala. Wanita itu tak kalah cantik meski termakan usia. Tatapan kami bertemu. Kasih tersenyum dan mengangguk padaku. Tangannya mengusap lengan Gala dan dia berbisik di telinga Gala, membuat lelaki itu menoleh padaku. Aku memberikan senyumku lalu kembali menatap Asya yang masih setia berdiri di sampingku. Ya sudah, Asya ambil makanan dulu, nanti bunda suapin. Gadis itu tersenyum dan segera berbalik menuju meja yang dipenuhi makanan. Tak lama, dia datang dengan 2 piring di tangannya. Banyak sekali, kamu lapar banget ya? Aku menatap heran padanya. Asya hanya membarengut dan menoleh ke belakang sebentar, lalu kembali menyerahkan 1 piring padaku. Buat bunda, kita suap-suapan yuk bun. Tawaku tergelak. Ternyata gadisku ini masih sangat perhatian padaku. Ya sudah, ayo. Aku mengambil 1 sendok nasi serta daging. Siap kuberikan pada Asya, tapi tiba-tiba dari samping ada yang merebutnya. Loh papa, kok dimakan sih? Asya merajuk. Dia menjauhkan papanya dariku. Mas, aku menggeleng pelan melihat tingkah lelaki yang semakin menawan dengan beberapa rambutnya yang memutih. Kamu sudah gede Asya, masa masih disuapin? Asya kan kangen bunda, udah lama banget enggak ketemu. Asya semakin merapatkan tubuh padaku dan berganti memberikan sesendok nasi padaku. Aku bersiap memajukan wajah untuk meraih suapan Asya, tapi lagi-lagi kami kecolongan. Saga! Asya berteriak kesal, beruntung suara musik menyamarkan lengkingan Asya yang manja. Kali ini aku tak dapat menahan tawaku. Anak-anak kalau sudah berkumpul begini pasti bakal ramai. Makasih ya Sya, lanjutin lagi yuk. Seru Saga seraya mengedipkan sebelah matanya. Oh ya, nih makan sendiri aja. Aku mau sepiring sama bunda. Asa mencebik. Dia mengambil sendok bekas papanya dan menyuapkan nasi ke mulutnya sendiri. Gimana caranya? Lancar, tanyaku pada Mas Gala ketika Saga dan Asya sibuk saling mengecek. Mas Gala mengangguk. Alhamdulillah lancar. Aku dan Kasih hampir ketakutan kalau sampai gagal ijab. Aku mengulas senyum dan mengangguk mengerti. Maaf ya, aku nggak bisa datang saat akad. Mas Ibra baru tiba dari luar kota siang tadi. Mas Gala mengangguk mengerti. Di mana dia? Aku pun menoleh ke sana kemari,
mencari lelaki tampan yang 20 tahun belakangan menemani hidupku. Setelah dari pelaminan tadi pamit mau keluar sebentar. Ada telepon dari klien sepertinya. Mas Gala mengangguk, lalu mengernyit saat menoleh ke pelaminan. Aku mengikuti arah pandangnya, dan sama terkejutnya saat seseorang turun dari pelaminan berjalan mendekat. "Hai Riz," aku menerima uluran tangan Ardi. Kami bertukar kabar sesaat. "Jangan di bawah terus. Kasihan itu Mbak Kasih sendirian menyalami tamu." Ardi menepuk punggung Mas Gala dengan keras. Aku menggeleng melihat kelakuan keduanya yang entah mengapa sejak lepas dariku, keduanya menjadi semakin akrab. "Ya sudah, ayo kita balik bareng." Itu Saila juga kasihan sendirian di pelaminan. Mas Gala menggandeng Ardi, berjalan menjauhiku. "Riz, kami ke atas dulu ya." Dua lelaki itu saling bergurau adu jotos. Aku kembali mencari Asa yang sudah menghabiskan makanannya sendiri. "Gara-gara papa, aku nggak jadi disuapin bunda." Asa masih mengomel sambil membenarkan duduknya di samping kiriku. "Udah gede juga, masih mau disuapin. Makanya nggak laku-laku, kalah sama si Risa." Saga bersedekap, dia sudah duduk di depan Asya yang memberengut. Bibir bocah lelaki itu berkedut menahan tawa. "Saga, udah deh, jangan godain Asya terus. Kasihan, entar bedaknya luntur." Bara yang baru datang seketika menerima cubitan di lengannya. "Rasain tuh, dasar bocah kembar. Jangan galak-galak. Noh, lihat si Risa yang lemah lembut gemulai sampai bikin Mas Baya bertekuk lutut sama dia." Hahaha. Saga terhelak diikuti Bara. Aku hanya menggeleng pelan menyadari sikap mereka yang mirip Ardi. "Bunda, maaf." Sebuah kecupan mendarat di pipiku setelah sebuah suara yang kutunggu menghampiri. Aku mengusap punggungnya lembut dan menyuruhnya duduk di samping kananku. "Kamu dari mana aja sih sayang?" "Telepon dari klien apa klien?" Tak mau kalah dari 3 bocah di depanku, aku pun mulai menggoda Mas Ibra. "Klien Bun." Ibra enggak bohong. Tubuh tegap lelaki itu membungkuk saat tatapannya bertemu dengan Bara, Saga, dan Asya. "Mas Ibra sudah makan? Asya ambilin ya." Dengan pipi memerah, Asya berdiri setelah mendapat anggukan dari Mas Ibra. "Yeay, modus!" Ledek Gala dan Bara bersamaan. Aku hanya tertawa lirih lalu mengembuskan napas perlahan. Kutatap wajah mereka satu persatu. Tak ada yang lebih membahagiakan daripada dikelilingi orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita. Terlebih pada lelaki tampan yang berada di sampingku. Aku menggenggam tangannya erat, seakan tak ingin melepasnya sedetik pun. "Bunda, Ibra sayang sama bunda." Aku tersenyum lembut, mengambil udara sebanyak yang kurau. Jika sudah seperti ini, air mataku hanya mampu bertahan di pelupuk, seperti si malakama, enggan jatuh tapi tetap melesak ingin keluar. Ibrahim Samudra, lelaki yang membersamaiku setahun setelah aku berpisah dengan Mas Gala. Saat itu usianya sekitar 10 tahun. Dengan wajah yang datar dan sikap pendiamnya, berhasil mengusik ketenanganku. Aku bertemu dengannya saat tak sengaja mengunjungi panti asuhan, kegiatan rutin yang kulakukan setiap bulan sejak menyanda yang kedua. Dulu, saat awal-awal aku mengetahui jika tak bisa memiliki anak, aku dan Ardi sempat ingin mengadopsi bayi dari panti. Tapi rencana itu gagal karena ibu tiba-tiba sakit, lalu cerita selanjutnya mengalir seperti yang
seperti yang kalian ketahui. Mas Ibra, begitu aku memanggilnya meski usianya kini sudah masuk kepala 3. Bocah lelaki yang dulu memanggilku kakak alih-alih bunda, kini sudah berhasil menjadi pengusaha yang sukses berkat didikan ayah-ayah angkatnya, Ardi dan Mas Gala. Hubunganku dengan mereka juga keluarga mereka masih terjalin dengan baik. Meski aku membatasi pertemuanku dengan mereka, tak membuat mereka melupakanku begitu saja. Seperti malam ini. Di pesta pernikahan Baya dan Risa kami akhirnya berkumpul. Rencana Tuhan memang tidak pernah terduga. Mas Gala dan Ardi kini menjadi besan. Baya jatuh cinta pada anak ketiga Ardi dan Saila, Risa. Gadis cantik yang teramat kalem mampu menaklukkan sikap Baya yang keras. Aku tersenyum mengingat bagaimana Baya yang mulai membuka diri justru setelah aku berpisah dengan papanya. Aku sempat mengutuk jalan yang Tuhan beri. Beribu kata andai memenuhi kepalaku waktu itu. Andai Baya melakukan ini saat aku masih menjadi istri papanya. Tapi aku sadar mungkin sikap mengalahkulah yang justru membuka hatinya untukku. Mas Gala masih betah menyendiri sepertiku. Dia memang sempat beberapa bulan tinggal serumah dengan Kasih, tapi tak lama Kasih pindah rumah. Mas Gala dan Kasih sepakat memberikan kasih sayang yang sempat hilang pada anak-anaknya tanpa ada ikatan pernikahan. Dia tak mencintai Kasih, begitu jawabnya saat kutanyai beberapa tahun yang lalu. Dia lebih baik menyendiri daripada harus menikahi wanita yang tak pernah dia cintai karena di hatinya masih tersimpan namaku. Aku terkejut tentu saja mengetahui fakta yang tak ingin ku dengar lagi. Bisa-bisanya dua mantan suamiku masih memendam cinta padaku. Mereka mengaku sedang menikmati karma. Karena telah menyakitiku, kini mereka harus mencintaiku tanpa bisa memilikiku. Aku hanya menggeleng. Memangnya jawaban apa yang harus ku beri? Jika dengan hidup sendirian justru membuatku lebih tenang. Karena takaran kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur dengan hidup bersama pasangannya. Ada banyak hal yang bisa membuatku bahagia tanpa memiliki suami. Aku bisa menikmati hidup tanpa rasa bersalah pada siapapun. Hanya fokus membahagiakan Mas Ibra yang menjadi satu-satunya pemilik surga di telapak kakiku. Aku selalu meyakini jika wanita-wanita sepertikulah yang menjadi surga kedua bagi anak-anak seperti Mas Ibra, anak angkatku.